Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih melimpahkan rahmat karunia, kesehatan dan kesempatan, terutama yang paling penting kita syukuri adalah Allah masih memberikan keimanan dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat berpegang teguh dan mengamalkan ajaran agama yang kita yakini kebenarannya, itu ajaran agama Islam. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Amin, Allahumma amin. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya menyampaikan tausiah dengan tema menjadi muslim kafah. Kafah artinya adalah menyeluruh, yaitu utuh atau totalitas. Jadi menjadi seorang muslim artinya sempurna, tidak boleh setengah-setengah atau mengambil bagian-bagian yang kalau menurut kita enak, nyaman, menyenangkan, kita ambil. Tapi bila kita merasa tidak cocok, tidak sesuai, atau merasa kita berat melakukannya, kita tidak laksanakan. Nah, inilah ya yang diperintahkan kepada kita sesungguhnya adalah menjadi muslim secara kafah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah. Ia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa Batam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman agar menjadi orang Islam atau menjadi muslim secara keseluruhan, kafah, secara totalitas. Artinya kita tidak memilih-milih mana yang menurut hati, pikiran, dan perasaan kita baik, menyenangkan, kita ambil.
Tapi bila itu merasa berat, rasanya kita tinggalkan, kita tidak mau. Ini namanya memilih-milih. Jadi kita beragama, meyakini Islam sebagai dinullah, sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Kita menerima syariatnya, hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Ini semuanya kita ikuti secara utuh, tidak boleh kita mengambil bagian-bagian. Jadi inilah latar belakang atau asbabun nuzul turunnya ayat, diantaranya adalah diceritakan bahwa ada seorang Yahudi masuk ke dalam Islam, tetapi dia tidak mengamalkan ajaran agama Islam secara keseluruhan. Dia masih merayakan atau menyenangi budaya-budaya agama lamanya. Nah, padahal ini adalah satu keyakinan. Nah, inilah yang diantaranya kita sebagai umat Islam, kita mesti masuk ke dalam Islam secara kafah, secara utuh. Ada beberapa pilar atau unsur penting kita bisa dikatakan menjadi muslim kafah itu. Di antaranya adalah terkait dengan masalah keimanan. Jadi dari unsur tauhid, dari unsur keimanan, kita jelas garis lurusnya, yaitu akidah yang lurus, hanya mempercayai dan meyakini sepenuhnya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-3. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang pendek, dan pemirsa semuanya mungkin barangkali sudah sangat hafal ayat ini. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat meminta. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyerupai dengan sesuatu apapun juga. Nah, ini keyakinan kita. Jelas dalam keyakinan kita bahwa kita percaya kepada Allah yang tempat kita meminta dan bergantung hanya kepada Allah. Tapi masih ada juga di antara kita, di samping memohon kepada Allah, mengabdi kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, tapi masih meminta juga kepada selain Allah, masih yakin juga kepada selain Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi ini dari sisi akidah lurus, yaitu tauhid kita lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari sisi syariahnya, hukum-hukum di dalam agama ini, dari sisi syariahnya terkait dengan muamalah, ini kita tidak boleh jauh atau tidak boleh melepaskan diri daripada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran atau sunnahnya atau ijma' para ulama. Kita mesti ini kita jadikan pegangan kita sebagai muslim yang taat, sebagai muslim yang kafah dari sisi syariahnya. Umpamanya hukum jual beli, bagaimana menurut Islam jual beli yang boleh, yang dibenarkan, bagaimana tentang sewa menyewa, bagaimana tentang gadai, dan ini semuanya adalah terkait dengan muamalah, dan orang Islam tentu berada dalam koridor yang seperti ini. Kemudian juga ada di sisi lainnya, yaitu Islam itu pilarnya adalah ketiga adalah tentang akhlak. Bagaimana pula tata aturan, tata krama di dalam Islam terkait dengan akhlak. Jadi akhlak ini adalah interaksi antara hamba dengan Allah, dengan Tuhannya. Kemudian juga di antara sesama. Nah, ini juga terkait dengan akhlak. Akhlak juga harus sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam. Akhlak ini terkait dengan barangkali
tentang dalam berbicara seperti apa Islam mengajarkan tutur kata yang baik ya, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan orang-orang lain di sekitar kita, yang dimana kita berinteraksi seperti apa harusnya yang berlaku dalam ajaran agama Islam. Ini terkait dengan akhlak. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, gambaran ini semuanya kita ingin menjadi muslim kafah. Sebenarnya di dalam ajaran agama Islam, ketika datang bulan suci Ramadan, maka umat Islam ini kembali ya, yang tadinya mungkin ya ada kelalaian atau ada kealfaan karena sibuk dengan urusan pekerjaan, kadang-kadang lupa dengan perintah-perintah Allah, atau juga mungkin apa yang dilarang dikerjakan. Tapi dengan datang bulan suci Ramadan, insya Allah umat Islam kembali kepada kebaikan. Dengan mudah dan senang hati adalah umat Islam bergembira, berbahagia kalau datang bulan suci Ramadan. Mereka kembali kepada fitrah beragamanya, beramai-ramai, berbondong-bondong ke tempat ibadah, mungkin itu masjid atau mushola terdekat, atau di mana diselenggarakan sholat berjamaah di dalam bulan suci Ramadan. Jadi dalam bulan suci Ramadan ini adalah umat Islam kembali melakukan islamisasi. Artinya yang selama ini bagian-bagian ajaran yang barangkali terabaikan, mungkin barangkali yang sunnah banyak tertinggal, bahkan juga mungkin yang wajib pun terabaikan disebabkan kesibukan dengan urusan dunia. Tapi kalau datang bulan suci Ramadan, kembali melaksanakan ajaran agama Islam dengan baik di dalam bulan suci Ramadan. Maka datangnya bulan suci Ramadan membawa kebahagiaan tersendiri bagi umat Islam, bergembira ria. Tapi bergembira rianya bukan karena keuntungan dunia, tapi memang bergembira ria disebabkan dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistimewaan yang khusus kepada umat Islam, yaitu memberikan ampunan yang seluas-luasnya. Tentu adalah bagi orang-orang yang mau mengikuti menjalani Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan juga dijanjikan orang-orang yang menunaikan ibadah puasa dijanjikan menjadi insan-insan yang bertakwa. Tapi inilah, jadi datangnya bulan suci Ramadan dapat menjadikan umat Islam ini kembali Islam secara kafah. Allah perintahkan sebenarnya dalam ayat itu, Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi artinya dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita yang masih ada iman di hati kita, siapapun yang terpanggil di dalam bulan suci Ramadan ini, dia akan berpuasa dengan ikhlas. Di ujung ayat, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang karena imannya akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini jadi dengan mudah, dengan senang hati umat Islam berbondong-bondong untuk datang meramaikan, memakmurkan masjid di dalam bulan suci Ramadan. Walaupun yang diperintahkan dalam ayat ini tentang puasa, tapi kalau kita lihat maknanya sangat luas sekali maknanya di dalam bulan suci Ramadan. Diperintahkan puasa sekaligus umat Islam membenahi sholatnya, memperbanyak sholatnya. Tidak saja sholat 5 waktu, tetapi sholat 5 waktunya pun berjamaah. Tidak saja dilakukan berjamaah, bahkan ditambah
dengan sholat-sholat sunnah, yaitu sholat sunat rawatib. Tidak juga sholat sunat rawatib, sudah ditambah dengan rawatib juga pada malam harinya, yaitu qiyamul lail, yaitu sholat tarawih, witir, bahkan menjelang sahur pun melaksanakan sholat tahajud. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menyempurnakan pengabdiannya, tentang imannya yang makin kuat di dalam bulan suci Ramadan, kemudian juga menyempurnakan ibadahnya dalam bulan suci Ramadan. Jadi insya Allah datangnya bulan suci Ramadan dapat menjadikan umat Islam itu melaksanakan syariat agamanya secara utuh dan sempurna. Itu baru terkait dengan hablum minallah. Nah, padahal agama perintahkan kepada kita tidak hanya urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga urusan horizontal, yaitu sesama. Nah, demikian juga ya tentang ubudiyah pada Allah di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian juga dapat dengan puasa tadi itu, dengan datangnya Ramadan tadi itu, dapat juga menjalin hubungan sesama manusia, yaitu hablum minan nasnya dapat. Makanya dalam ayat itu kita di samping hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, kata Allah dalam ayat itu dikatakan ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablum minan nas. Akan duribat alaihimuz zillah ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablum minan nas. Jadi akan ditimpakan kehinaan kepada manusia itu kecuali dia dapat menjalin hubungan dengan Allah dan juga menjalin hubungan dengan sesama manusia. Jadi kesempurnaan, keutuhan kita menjalankan agama ini, yaitu tidak cukup hanya hubungan kita dengan Allah, tapi juga ada hubungan kita dengan sesama manusia secara horizontal. Tidak hanya vertikal kepada Allah, tapi juga secara horizontal dengan sesama manusia. Jadi datangnya bulan suci Ramadan kepada kita setiap tahun itu dapat memberikan kepada kita makna yang sangat luas. Di samping ubudiyah kita sempurna kepada Allah, lebih banyak, lebih maksimal, tapi hubungan kita dengan sesama manusia juga dapat terjalin dengan baik. Di mana ajaran agama puasa mengajarkan, memberikan nilai-nilai yang sangat baik kepada kita, banyak sekali ya, mendidik kita. Puasa mengajarkan kepada kita menahan haus dan lapar. Artinya apa? Agar kita dapat merasakan haus dan lapar itu seperti apa, sehingga dengan merasakan haus dan lapar dapat kita bayangkan bagaimana orang-orang yang kurang beruntung, ya, kurang beruntung hidupnya, atau kita sebut dengan kaum du'afa, orang-orang yang lemah dalam hal perekonomian. Nah, kita dapat merasakan bagaimana orang yang memang dalam keseharian memang tidak makan, tidak minum. Kalau orang berpuasa seperti kita ini berpuasa hanya menahan haus, lapar dari fajar sampai maghrib terbenam matahari, sudah itu kita makan seperti biasa. Tapi bagaimana yang orang memang fakir miskin, orang-orang susah, memang merasakan haus dan lapar atau merasakan lapar yang lama, inilah yang mereka rasakan selama ini terus menerus. Nah, dan ini dapat dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa. Dengan demikian akan menimbulkan rasa empati kita, rasa simpati kita kepada orang-orang yang berkekurangan itu, sehingga kita dapat bisa berbagi dengan mereka. Ini dapat menjalin hubungan di dalam bulan suci Ramadan ini semakin lebih baik dengan sesama manusia. Kemudian juga karena ramainya, makmurnya masjid berjamaah di dalam bulan suci Ramadan, dan kita kontak langsung dengan sesama umat Islam, ini juga dapat mempererat tali silaturahmi kita dengan sesama jemaah. Jadi jamaah itu bukan hanya sholat berjamaah, ya, tapi juga jamaah itu adalah
ada ikatan kita sesama umat Islam, yaitu ukhuwah kita semakin lebih baik, semakin lebih erat. Ukhuwah kita akan semakin lebih baik di dalam bulan suci Ramadan. Maka inilah, jadi datangnya bulan suci Ramadan menjadikan kita menjadi muslim kafah. Tidak hanya kita mengamalkan bagian-bagian daripada ajaran agama Islam, tapi juga dapat mempererat hubungan silaturahmi kita disebabkan banyak hikmah yang terkandung daripada perintah puasa tadi. Maka selain dari sholat berjamaah di dalam bulan suci Ramadan, maka dapat kita mempererat hubungan silaturahmi karena kita berjamaah. Duduk kita di masjid yang biasanya selama ini sibuk dengan pekerjaan masing-masing, tapi dengan datangnya berjamaah, ya sholat berjamaah, habis itu kita mendengarkan ceramah-ceramah atau tausiah di dalam bulan suci Ramadan sebelum tarawih itu, maka ini juga dapat interaksi di antara sesama kita di masjid. Ini artinya apa? Kita semakin dekat. Jadi jemaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi luar biasa sebenarnya keberkahan di dalam bulan suci Ramadan. Umat Islam bisa mengamalkan ajaran agamanya dengan sempurna, Islamnya bisa secara kafah. Tentu tidak saja hanya pribadi personal yang bersangkutan bisa menjadi muslim yang kafah, juga berkesempatan kita di dalam bulan suci Ramadan ini bagaimana membina keluarga kita menjadi muslim kafah. Contohnya ya, kepada anak-anak kita di dalam bulan suci Ramadan ini, kita dapat mengajar dan mendidikkan anak-anak kita. Mungkin usianya katakanlah belum balik, tapi dapat kita latihkan, kita didikkan kepada mereka untuk berpuasa. Mungkin mereka belum balik atau masih kecil, anak-anak kita ajarkan mereka, walaupun puasanya setengah hari, atau puasanya hanya sampai jam 10. Inilah perintah Allah tentang puasa, ayo puasa nak. Kemudian besar sedikit atau SD-nya sudah kelas 5 dan 6, mungkin mereka sudah bisa puasanya full, penuh. Kemudian mereka kalau sudah puasa tentu akan sholat. Demikian semuanya kepada anak-anak kita didikkan. Kita mereka puasa, kemudian sholat mereka juga terjaga ketika datang waktu azan di dalam bulan suci Ramadan ini. Insya Allah berjamaah, diajarkan setiap terdengar suara azan, ayo sudah azan, tinggalkan semua aktivitas, mari kita ke masjid. Ini kita ajarkan. Jadi yang Islam kafah itu bukan hanya kita saja, bukan personal kita saja, tapi juga kepada keluarga kita. Di dalam bulan suci Ramadan ini dapat mereka kita ajarkan seperti apa Islam kafah itu, kita amalkan semuanya. Kita ajarkan mereka untuk sholat, kita ajarkan mereka untuk puasa. Jadi pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah ya bagaimana kita bisa menjadi muslim kafah, dapat mengamalkan unsur-unsur yang ada dalam agama itu. Tidak hanya tauhid, tapi juga syariat dan juga akhlakul karimah yang islami. Insyaallah apabila ini unsur-unsur ini dapat kita laksanakan, kita berislam secara kafah dan total, kita tidak memilih-milih mana bagian yang enak, tapi seluruh yang diperintahkan Allah dalam agamanya kita jalankan dengan baik. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.